Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, ada seorang penguasa kaya raya yang hidupnya berubah total hanya karena nasihat seorang penjual rumput. Kisah ini bukan sekadar cerita, tetapi perjalanan batin yang akan membuat kita bertanya tentang makna harta, kekuasaan, dan keikhlasan. Mari kita mulai kisahnya. Pada suatu masa di tanah Jawa, ketika kekuasaan dan kekayaan menjadi lambang kehormatan, hiduplah seorang adipati bernama Ki Ageng Pandanaran. Ia dikenal sebagai pejabat yang disegani, tinggal di sebuah kadipaten megah, dikelilingi emas, perhiasan, dan kemewahan yang tak terhitung jumlahnya. Rumahnya luas, pelayannya banyak, dan segala keinginannya selalu terpenuhi. Namun, di balik gemerlap itu, hatinya perlahan tertutup oleh rasa bangga dan cinta dunia. Di waktu yang sama, seorang wali besar berjalan menyusuri desa-desa dengan langkah sederhana. Dialah Sunan Kalijaga. Namun hari itu, ia tidak tampil sebagai ulama atau tokoh terpandang. Ia memilih menyamar sebagai penjual rumput, mengenakan pakaian lusuh, memikul ikatan rumput di pundaknya, dan berjalan tanpa alas kaki. Penyamaran itu bukan tanpa tujuan. Sunan Kalijaga ingin menguji, sekaligus menasihati Ki Ageng Pandanaran, agar sang adipati tidak terlena oleh kemewahan dunia yang fana. Suatu hari, Sunan Kalijaga memasuki halaman kadipaten. Ia berdiri di depan gerbang sambil menawarkan rumput dengan suara lirih. Para penjaga memandangnya dengan sinis. Namun Sunan tetap tenang. Ketika akhirnya diizinkan masuk, ia menghadap Ki Ageng Pandanaran yang tengah duduk di singgasana, dikelilingi kemegahan dan pelayan setia. Dengan penuh kerendahan hati, sang penjual rumput berkata, "Wahai Tuan, rumput ini sederhana, tetapi ia menghidupi banyak makhluk, seperti hidup manusia yang tak diukur dari harta, melainkan dari manfaatnya." Ki Ageng Pandanaran menatap tajam. Ia merasa tersinggung dinasihati oleh orang yang tampak hina di matanya. Namun Sunan Kalijaga tidak berhenti. Ia kembali berkata bahwa kekayaan adalah amanat, bukan tujuan, bahwa jabatan hanyalah titipan, dan dunia tidak layak dijadikan tempat bergantung selamanya. Hari demi hari, Sunan Kalijaga datang kembali sebagai penjual rumput. Nasihat itu diulang dengan cara berbeda, menggunakan perumpamaan sederhana agar mudah dipahami. Ia mengingatkan tentang kematian, tentang hari ketika semua harta akan ditinggalkan, dan hanya amal yang menyertai manusia ke hadapan Tuhan. Namun nasihat yang lembut itu justru menumbuhkan amarah di hati Ki Ageng Pandanaran. Ia merasa martabatnya direndahkan. Suatu hari, dengan suara keras, ia membentak sang penjual rumput, "Pergi kau dari hadapanku. Aku tidak butuh nasihat dari orang miskin sepertimu." Para penjaga segera mengusir Sunan Kalijaga keluar dari kadipaten. Ikatan rumputnya terjatuh, namun wajahnya tetap teduh. Tidak ada dendam, tidak ada kemarahan. Ia hanya menatap kadipaten itu dengan penuh iba, seolah mengetahui bahwa suatu hari nanti, hati yang keras itu akan luluh oleh kehendak ilahi. Sunan Kalijaga melangkah pergi, meninggalkan Ki Ageng Pandanaran bersama kemewahannya. Namun benih nasihat telah tertanam. Meski saat itu ditolak, kata-kata sederhana dari seorang penjual rumput kelak akan mengguncang kesadaran sang adipati, membuka jalan menuju perubahan besar dalam hidupnya. Karena sejatinya, kebenaran tak selalu datang dengan pakaian indah. Terkadang, ia hadir dalam wujud yang paling sederhana, namun membawa pesan yang abadi. Hari berganti, namun kegelisahan mulai menyelinap ke dalam hati Ki Ageng Pandanaran. Kata-kata penjual rumput yang dulu ia usir kini terngiang tanpa diundang. Setiap kali ia memandang tumpukan emas dan perhiasan, justru hatinya terasa hampa.
tidurnya tak lagi nyenyak. Dan pikirannya diliputi tanya yang tak kunjung terjawab. Hingga suatu sore, di tepi ladang yang sunyi, ia kembali melihat sosok penjual rumput itu. Kali ini, orang itu tidak menawarkan dagangan. Ia hanya meminjam sebuah cangkul dari petani, lalu menancapkannya ke tanah dengan tenang. Sekali cangkul menghantam bumi, tanah yang terbelah justru memantulkan cahaya menyilaukan. Bongkahan emas murni muncul dari dalamnya. Ki Ageng Pandanaran terperanjat. Ia mengira penglihatannya keliru, namun ketika cangkul itu diayunkan kembali, kejadian serupa terulang. Tanah berubah menjadi emas, seakan bumi sendiri tunduk pada kehendak Sang Pencipta. Saat itulah dadanya bergetar hebat. Ia sadar manusia di hadapannya bukanlah orang biasa. Dengan langkah tergesa, Ki Ageng Pandanaran mendekat, tangannya gemetar, suaranya melemah. Ia tersungkur di hadapan penjual rumput yang kini tampak agung dalam kesederhanaan. Air matanya jatuh membasahi tanah yang tadi berubah menjadi emas. "Ampunilah aku," ucapnya lirih. "Aku telah dibutakan oleh harta dan jabatan. Aku memohon, terimalah aku sebagai murid-Mu." Sunan Kalijaga menatapnya dengan penuh kasih. Bukan kemenangan, ia mengangkat Ki Ageng Pandanaran dengan lembut. Lalu berkata bahwa emas bukanlah tanda kemuliaan, melainkan ujian bagi hati manusia. Kekuasaan dan harta hanyalah bayangan yang mudah lihat jika tak disertai keikhlasan. Namun Sunan Kalijaga memberi satu syarat. Ia meminta Ki Ageng Pandanaran meninggalkan semua yang selama ini dibanggakan. "Datanglah kepadaku di Gunung Jabalkat," ujar Sunan dengan suara tenang, "tanpa membawa harta sedikit pun, tidak emas, tidak perhiasan, bahkan tidak bekal dunia. Jika engkau mampu, maka hatimu telah siap." Ki Ageng Pandanaran mengangguk dengan penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya, ia merasa ringan meski harus melepaskan segalanya. Ia pulang bukan untuk menghitung kekayaan, melainkan untuk bersiap meninggalkan dunia yang selama ini mengikat jiwanya. Di balik syarat itu, Sunan Kalijaga mengetahui bahwa perjalanan menuju Gunung Jabalkat bukan sekadar perjalanan fisik, itu adalah perjalanan batin. Dari kesombongan menuju kerendahan hati, dari ketergantungan pada dunia menuju kepasrahan kepada Tuhan. Dan sejak hari itu, kisah perubahan besar seorang penguasa pun dimulai. Bukan dengan emas, melainkan dengan keikhlasan yang lahir dari kesadaran sejati. Keputusan Ki Ageng Pandanaran telah bulat. Pada pagi yang disaksikan para abdi dan pembesar Kadipaten, ia berdiri tanpa kemegahan. Dengan suara mantap, ia menyerahkan jabatan bupati kepada adiknya, seorang yang ia percaya mampu memimpin dengan bijak. Tidak ada pesta perpisahan, tidak pula iring-iringan kehormatan. Hari itu, kekuasaan ia lepaskan seperti pakaian lama yang tak lagi dibutuhkan. Kadipaten yang dahulu ia banggakan kini ditinggalkan dalam keheningan bersama sang istri. Ki Ageng Pandanaran memulai perjalanan menuju Gunung Jabalkat. Mereka berjalan sebagai rakyat biasa, tanpa pengawal, tanpa simbol kebesaran. Langkah mereka menapaki jalan panjang yang berliku, melewati hutan, sungai dan perbukitan yang seolah menguji keteguhan niat. Sang istri berjalan di belakangnya, membawa sebuah tongkat. Tongkat itu tampak biasa, namun disimpannya dengan penuh kehati-hatian. Di balik kayu yang berlubang, terselip emas dan perhiasan. Sisa harta yang tak sanggup ia lepaskan sepenuhnya. Hatinya masih diliputi rasa takut akan masa depan. Merasa perjalanan ini terlalu berisiko tanpa pegangan dunia. Semakin jauh perjalanan, langkah sang istri semakin melambat. Tongkat itu terasa kian berat, seakan memikul beban yang tak kasat mata. Nafasnya terengah, keringat membasahi wajahnya. Jalan menanjak memperparah keadaan, hingga akhirnya jarak
Antara mereka kian renggang. Ki Ageng Pandanaran terus melangkah, tenggelam dalam doa dan tekad. Ia tak menyadari bahwa di belakangnya, istrinya terjatuh terduduk. Tongkat itu terlepas dari genggaman, menghantam tanah dengan bunyi berat yang tak wajar. Rasa sakit dan letih memuncak, membuatnya menangis. Dengan suara bergetar, ia berteriak memanggil suaminya. "Wahai suamiku, tolong aku." Teriakan itu menggema di antara pepohonan. Ki Ageng Pandanaran tersentak, lalu berbalik. Ia melihat istrinya tertinggal jauh, terkapar di jalan setapak yang sunyi. Seketika ia berlari menghampiri, wajahnya dipenuhi kecemasan. Saat itulah ia menyadari bahwa perjalanan menuju Jabalka bukan hanya soal jarak dan tujuan. Jalan ini menuntut kejujuran hati, bukan sekadar langkah kaki. Beban yang membuat seseorang tertinggal bukanlah tanjakan atau kelelahan, melainkan keterikatan yang belum dilepaskan sepenuhnya. Angin gunung berhembus pelan, seolah menjadi saksi bahwa ujian belum usai. Di hadapan mereka masih terbentang jalan panjang yang akan menentukan apakah perjalanan ini benar-benar menuju kebebasan batin atau hanya perpindahan tempat dengan beban yang sama. Senja mulai turun ketika langkah mereka kembali menyusuri jalan sunyi. Kabut tipis merayap di antara pepohonan, membuat suasana terasa asing dan mencekam. Di sebuah tikungan sempit, tiga sosok tiba-tiba muncul menghadang. Pakaian mereka lusuh, tatapan tajam, dan gerak-geriknya penuh ancaman. Mereka adalah penyamun yang biasa mengincar para musafir lemah. Salah satu dari mereka menunjuk tongkat yang dibawa istri Ki Ageng Pandanaran. Nalurinya menangkap sesuatu yang tak biasa dari tongkat itu. Dengan suara kasar, ia memerintahkan agar tongkat tersebut diserahkan. Dua lainnya bergerak mendekat, siap merampas paksa. Ki Ageng Pandanaran melangkah ke depan, wajahnya tegas. Suaranya menggelegar meski tanpa teriakan. Ia menegur mereka dengan kata-kata keras tentang keserakahan dan jalan hidup yang keliru. Ucapannya mengalir seperti doa yang penuh peringatan, menyentuh batas antara niat buruk dan hukuman ilahi. Tiba-tiba, pemimpin para penyamun yang dikenal dengan nama Sampang Dalam menjerit kesakitan. Wajahnya berubah aneh, rahangnya memanjang, suaranya melenguh tak terkendali. Dalam sekejap, wajah manusia itu menyerupai domba, membuat dua penyamun lain tersentak ketakutan. Mereka tersungkur, gemetar, memohon ampun. Kesadaran menghantam hati mereka dengan keras. Mereka menyadari bahwa orang yang mereka hadang bukanlah musafir biasa. Ketamakan yang membawa mereka ke tempat itu kini berubah menjadi penyesalan yang dalam. Dua penyamun itu bersumpah meninggalkan jalan gelap. Mereka melepaskan niat jahatnya dan pergi dengan langkah tertatib, membawa rasa takut sekaligus harapan baru. Sementara itu, Sampang Dalam hanya mampu menunduk. Wajahnya tak kembali seperti semula. Bentuk itu menetap sebagai tanda peringatan yang tak bisa disangkal. Dengan air mata mengalir, ia bersujud di hadapan Ki Ageng Pandanaran. Ia memohon agar diizinkan mengikuti perjalanan mereka, bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai orang yang ingin menebus masa lalunya. Sejak saat itu, ia dikenal dengan nama si domba, pengikut setia yang membawa tanda perubahan hidupnya kemanapun ia melangkah. Malam pun menutup kejadian itu. Di balik peristiwa ganjil tersebut, tersimpan pelajaran bahwa kesombongan dan ketamakan dapat mengubah rupa manusia, sementara penyesalan dan tobat mampu membuka jalan menuju kehidupan yang baru. Pagi di Gunung Jabalkat menyambut mereka dengan udara sejuk dan keheningan yang menenteramkan. Kabut perlahan terangkat, menyingkap lereng-lereng hijau yang seolah menjadi gerbang menuju kehidupan baru. Di tempat itulah,
Sunan Kalijaga telah menanti, wajahnya teduh, sorot matanya dalam. Seakan telah mengetahui seluruh perjalanan yang telah dilalui para tamunya. Ki Ageng Pandanaran bersujud penuh hormat, tidak ada lagi sisa kebesaran seorang bupati dalam sikapnya, yang tersisa hanyalah seorang pencari kebenaran. Sunan Kalijaga menerima mereka dengan senyum sederhana, tanpa pujian dan tanpa cela. Penerimaan itu menjadi tanda dimulainya babak baru. Bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai murid. Hari-hari berlalu dengan disiplin dan kesungguhan. Ki Ageng Pandanaran menunjukkan ketekunan yang luar biasa. Ia cepat memahami ajaran, tajam dalam bertanya, dan rendah hati dalam belajar. Setiap nasihat Sunan Kalijaga ia simpan dalam hati, setiap tugas ia jalani tanpa keluh. Ia belajar bahwa ilmu bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk melayani sesama. Melihat kesungguhan itu, Sunan Kalijaga pun memberi amanahnya. Ki Ageng Pandanaran ditugaskan berdakwah di wilayah sekitar Jabal Kat. Namun dakwah yang diajarkan bukan hanya melalui kata-kata, melainkan melalui perbuatan. Ia diminta menyentuh hati masyarakat dengan keteladanan hidup. Di beberapa tempat, Ki Ageng Pandanaran mendirikan perguruan sederhana. Di sana, ia mengajarkan nilai-nilai Islam dengan bahasa yang mudah dipahami. Ia juga mengajarkan cara bertani yang baik, mengolah tanah dengan bijak, dan menghargai alam sebagai titipan Tuhan kepada masyarakat. Ia menanamkan etika sosial tentang kejujuran, kerjasama, dan kepedulian terhadap sesama. Perlahan, perguruan itu menjadi pusat pembelajaran dan pembinaan akhlak. Masyarakat datang bukan hanya untuk belajar agama, tetapi juga untuk mencari ketenangan dan tuntunan hidup. Ki Ageng Pandanaran tidak lagi dikenal sebagai mantan penguasa, melainkan sebagai guru yang membumi. Di bawah bimbingan Sunan Kalijaga, ia memahami bahwa perubahan sejati bukanlah soal meninggalkan dunia, melainkan menata hubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam secara seimbang. Dari Gunung Jabal Kat, cahaya ajaran itu menyebar tenang, sederhana, namun mengakar kuat di hati banyak orang. Dan disitulah, perjalanan seorang murid berubah menjadi jalan pengabdian yang panjang, membawa manfaat jauh melampaui masa hidupnya sendiri. Kisah ini mengajarkan bahwa perubahan sejati tidak lahir dari kekuasaan, harta, atau nama besar, melainkan dari keberanian untuk merendahkan diri dan jujur pada hati. Ki Ageng Pandanaran menemukan jalan kebenaran bukan ketika ia berada di puncak kedudukan, tetapi saat ia bersedia melepaskan segalanya demi mencari makna hidup yang lebih dalam. Perjalanan menuju Gunung Jabal Kat menjadi simbol perjalanan batin manusia. Setiap langkah mengingatkan bahwa beban terberat bukanlah jauhnya jalan, melainkan keterikatan yang enggan dilepaskan. Harta, jabatan, dan kesombongan dapat memperlambat langkah, bahkan membuat seseorang tertinggal dari tujuan sejatinya. Melalui bimbingan Sunan Kalijaga, kita belajar bahwa dakwah dan kebaikan tidak selalu disampaikan dengan kemegahan. Justru kesederhanaan, keteladanan, dan kepedulian terhadap sesama adalah bahasa yang paling mudah diterima oleh hati manusia. Ilmu yang diamalkan dengan rendah hati akan tumbuh menjadi manfaat yang luas dan berumur panjang. Kisah ini juga mengingatkan bahwa siapapun bisa berubah. Bahkan mereka yang pernah tersesat pun memiliki kesempatan untuk kembali selama masih ada penyesalan dan kemauan untuk memperbaiki diri. Tuhan selalu membuka jalan bagi hambanya yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Semoga cerita ini menjadi cermin bagi kita semua, agar tidak terlena oleh dunia yang sementara, dan senantiasa menata hidup dengan keikhlasan, keteguhan iman, serta manfaat bagi sesama.
Jika kisah ini memberi makna dan pelajaran bagi hati kita, dukung channel ini dengan menekan like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang terdekat agar hikmah kebaikan ini dapat terus mengalir dan menjangkau lebih banyak jiwa. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di kisah penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.